Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan Kepala Desa se-Kabupaten Banjarnegara di Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Rabu, 3 Januari 2024. Dalam pertemuan itu, Jokowi menegaskan bahwa dana desa yang sudah disalurkan pemerintah pusat untuk desa-desa di tanah air sangat besar jumlahnya. Ini saya beritahu sampai saat ini sudah 539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa. Dengan bahasa Jawa Jokowi mengucapkan begini, niku duit kata sanget lo, itu uang banyak sekali lo, uang gede banget lo, tutur Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu, 3 Januari 2024. Presiden Jokowi lantas menjelaskan, jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek pemerintah. Jokowi memberikan contoh dalam pembangunan bandara hingga bendungan yang menghabiskan anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana desa. Airport niku, itu, gawe airport sedengan ngoten gi itu 2 triliun, membangun airport ukuran sedang memerlukan biaya 2 triliun. Lahan niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gede, jadi kalau memakai dana desa bisa kira-kira membangun 250 airport ukuran besar, jelasnya. 1 triliun sampai 1,5 triliun berarti jadi, kira-kira 400 bendungan, waduk kalau dijadikan. Artinya uang, dana desa, itu gede sekali, tegas Jokowi. Lebih lanjut, mengenai pembangunan jalan, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350.000 kilometer. Presiden menyebut jalan desa yang telah dibangun di seluruh tanah air jauh lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol. Jalan tol enggak ada apa-apanya, hanya 2040 km, jalan desa 350.000 km karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh tanah air ini. Kalau satu desa saja 5 km, berarti kali 75.000, berarti sudah 350.000 jalan desa, paparnya. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa. Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya 1,5 miliar belanja neteng, belanja bahannya di Jakarta, kata Jokowi. Ketok luwih murah, kelihatannya lebih murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya, jelasnya. Oleh sebab itu, Presiden mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah desa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing. Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita, tandasnya. Setelah bertemu dengan Kades se-Banjarnegara Presiden Jokowi, mengunjungi UMKM dan membeli 3 kain batik, 1 batik lurik 2 batik kontemporer, seharga 400.000, namun oleh Jokowi dibayar 1 juta, kata Liana pengusaha batik dari Desa Penerusan Wetan, Kecamatan Susukan. Liana pengusaha batik tersebut menuturkan saya sangat bahagia dan senang sekali, batiknya telah dibeli oleh Presiden Jokowi. Senangnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saya berharap kunjungan ini bukan yang terakhir tapi yang pertama dan berkelanjutan, pungkasnya. Dari Banjarnegara, jurnalis Warta Indonesia News Nur Soleh dan Suyitno melaporkan. Kesempatan yang berbahagia ini mohon berkenan Pak Presiden memberikan arahan, petunjuk kepada kita semua untuk terus bisa melanjutkan keberhasilan ini di masa-masa yang akan datang. Kepada Pak Presiden diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, sering orang membandingkan ini pemerintahan Presiden Jokowi ini senangnya kok bikin jalan tol aja, nggak ngurus yang kecil-kecil.
bikin airport, bikin bendungan yang gede-gede, tapi nggak bikin untuk yang kecil-kecil. Jangan keliru. Ini saya beritahu. Sampai saat ini sudah 539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa. 539 triliun itu duit atas sawit. Uang gede banget. Airport mungkin gaya airport yang sedengan nonton nggih itu 2 triliun. Nah niki berarti dadi kira-kira 250 airport gede. Coba bendungan itu 1,5 triliun, 1 triliun, 1,5 triliun. Jadi dari kira-kira 400 bendungan dan waduk kalau dijadikan. Artinya uang itu gede sekali. 500, saya ulangi supaya semuanya apa? 539 triliun dana desa yang sudah disalurkan sejak 2015. Gede sekali. Jadi barang apa? Kalau jalan tol selama pemerintahan kita itu sudah dibangun sampai saat ini 2040 km jalan tol. 2040 km jalan tol. Tapi jalan desa tadi saya ingat saya 311.000, tapi ini sudah yang paling baru 350.000 km jalan desa. Jalan tol nggak ada apa-apanya, hanya 2040 km. Jalan desa 350.000 km. Karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh tanah air ini. Kalau satu desa saja 5 kilo, berarti kali 75 berarti sudah 350.000 jalan desa. Artinya yang diperhatikan bukan yang urusan gede-gede, tapi urusan yang di desa juga kita perhatikan. Apalagi selain jalan desa 350.000, kemudian jembatan desa sudah mencapai sampai 2 juta meter, 2 juta. Ya bayangke, banyak sekali. Kerja Bapak Ibu sekalian, kerja seluruh kepala desa, kerja seluruh pemerintahan bukan mainan. Tapi sering tidak disampaikan kepada masyarakat. Jadi kelihatannya kita yang ngurus yang gede-gede, tidak. Justru yang kecil-kecil yang banyak sekali. Belum mungkin apalagi drainase 53 juta meter, banyak sekali. Embung ada berapa sekarang? 7.000 embung yang tak terbangun sehingga air-air itu tidak mengalir dan hilang ke laut. Tampung semuanya di embung. Itu loh. Artinya saya ingin agar dana desa ini ke depan ditambah tetapi juga jadi barang. Setuju? Setuju. Dana desanya ditambah tetapi jadi betul-betul jadi barang, dan barangnya itu bermanfaat bagi masyarakat di desa. Oleh sebab itu kan sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan. Jangan diberi anggaran dana desa misalnya 1,5 miliar, belonjone teng Jakarta. Ketoke luwih murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta. Balik lagi uangnya. Jadi usahakan uang itu muter terus di desa atau maksimal di kecamatan kita masing-masing. Supaya peredaran uang itu semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Jangan sampai dana desa di sini, di desa Pagak, tapi beli materialnya di Purwokerto kota. Nah, duitnya juga masuk ke kota lagi. Biarkan uang itu beredar, meskipun
harganya sedikit lebih mahal, tapi uangnya beredar di desa. Tahu semua ya, ini ya? Ya. Karena yang dulu waktu pertemuan dengan saya masih, Pak itu lebih mahal, yang ngerti di desa lebih mahal, di kota lebih murah, sedikit lebih murah ya, tapi jangan biarkan uang itu beredar lagi ke kota atau apalagi ke Jakarta. Tahan agar beredar terus di desa kita masing-masing. Saya rasa tidak ada yang ingin saya sampaikan lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya sudah tahu apa yang harus kita kerjakan. Yang paling penting setelah mengerjakan semuanya, di akhir tahun, akuntabilitas keuangannya betul-betul dijaga. Nggih? Yeah. Laporannya ya sing apik, laporan yang baik. Jangan sampai membuat laporan fiktif. Ini kupon, nggih, sakniki zaman sosial media.